Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian dari Program Studi Administrasi Bisnis Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai salah satu bagian dari tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Skill. Dari 4 tema yang ditugaskan, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang tantangan UMKM di era digital. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan UMKM sangat berpengaruh kesejahteraan masyarakat. Namun, saat ini UMKM menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, perubahan pola belanja masyarakat dari toko fisik ke platform digital menuntut pelaku UMKM untuk mampu memanfaatkan teknologi seperti media sosial, marketplace, pembayaran digital, dan pemasaran online. Sayangnya, tidak semua UMKM menghadapi perubahan tersebut. Banyak pelaku yang masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi, akses permodalan maupun kemampuan pemasaran digital. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, daya saing UMKM dapat menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan akar permasalahan pihak-pihak yang terlibat, simulasi, komunikasi, dan negosiasi dalam mencari solusi, serta peran mahasiswa dalam mendukung kemajuan UMKM di era digital. Tantangan UMKM di era digital tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama. Nomor 1, rendahnya literasi digital. Masalah pertama adalah masih rendahnya kemampuan digital sebagai pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, belum mampu membuat konten yang menarik, atau belum mengetahui cara berjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, maupun platform digital lainnya. Akibat produk mereka sulit dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Padahal saat ini sebagian besar masyarakat mencari produk melalui internet. 2. Keterbatasan modal. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan modal. Digitalisasi membutuhkan investasi seperti membeli perangkat, meningkatkan kualitas kemasan, membuat iklan digital, hingga menggunakan jasa desain atau fotografi produk. Bagi UMKM yang baru berkembang, biaya tersebut seringkali menjadi hambatan sehingga mereka memilih tetap menggunakan pemasaran tradisional. Yang ketiga, persaingan semakin ketat. Era digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berjualan secara online. Hal ini membuat persaingan semakin tinggi karena produk lokal harus bersaing dengan produk dari daerah lain bahkan luar negeri. Jika kualitas produk, pelayanan, dan pemasaran tidak ditingkatkan, maka UMKM akan sulit mempertahankan konsumennya. Lalu ada yang keempat, kurangnya pendampingan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh pelatihan mengenai pemasaran digital, pengelolaan keuangan digital maupun strategi pengembangan usaha. Padahal pendampingan sangat penting agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat, permasalahan ini berbagai pihak. Pertama, pemerintah yang berperan menyediakan kebijakan, pelatihan, bantuan modal, serta infrastruktur digital. Kedua, pelaku UMKM yang harus memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketiga, perusahaan teknologi dan marketplace yang menyediakan platform jual sekaligus berbagai program pelatihan bagi UMKM. Keempat, perguruan tinggi yang dapat memberikan pendampingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kelima, masyarakat sebagai konsumen dapat mendukung produk lokal dengan membeli dan mempromosikannya. Dampak
Apabila UMKM tidak mampu beradaptasi di era digital, maka dampaknya cukup besar. Penjualan akan menurun karena kalah bersaing, lalu banyak usaha kecil berpotensi tutup. Berikutnya, lapangan pekerjaan berkurang, pendapatan masyarakat ikut menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga akan melambat. Namun, apabila UMKM berhasil memanfaatkan teknologi digital, maka pasar menjadi lebih luas. Omset meningkat, produk dikenal ke tingkat nasional, bahkan internasional, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Simulasi komunikasi dan negosiasi, saya akan memerankan yang pertama adalah pemerintah, lalu pelaku UMKM itu sendiri, dan mahasiswa. Berikut adalah simulasi komunikasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan mahasiswa. Saat ini saya akan memerankan atau memperagakan saya sebagai pemerintah. Selamat pagi Bapak dan Saudara. Terima kasih telah hadir dalam diskusi mengenai pengembangan UMKM di era digital. Kami ingin mengetahui kendala yang dihadapi para pelaku UMKM agar pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat. Lalu saat ini saya memperagakan sebagai pelaku UMKM itu sendiri. Terima kasih. Kami memiliki produk yang cukup baik, tetapi penjualannya belum maksimal. Kami belum memahami cara memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Selain itu, biaya promosi digital juga cukup besar bagi usaha kecil seperti kami. Lalu saat ini pemerintah menjawab, kami memahami kendala tersebut. Sebenarnya telah menyediakan berbagai program pelatihan digital dan bantuan pembiayaan bagi UMKM. Namun, kami menyadari bahwa banyak pelaku usaha yang memperoleh informasi tersebut. Lalu saat ini mahasiswa mengkemukakan jawabannya. Menurut saya, selain pelatihan dari pemerintah, mahasiswa juga dapat ikut membantu. Kami memiliki pengetahuan mengenai media sosial, desain grafis, fotografi, produk, dan pemasaran digital yang dapat dibagikan kepada pelaku UMKM. Lalu saat ini pelaku UMKM menjawab, itu akan sangat membantu kami. Kami sering kesulitan membuat konten promosi yang menarik. Kami juga belum memahami cara menggunakan marketplace dan melakukan transaksi digital. Saat ini mahasiswa menjawab kembali, kami siap mendampingi UMKM melalui program pengabdian masyarakat. Kami dapat membantu membuat akun marketplace, mengajarkan cara menggunakan media sosial, membuat foto produk yang menarik, hingga membantu membuat laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi digital. Lalu pemerintah, usulan tersebut sangat baik. Pemerintah akan mendukung, menyediakan pelatihan lanjutan, mempermudah akses pembiayaan melalui program kredit usaha, serta memperluas kerjasama kampus dan pelaku UMKM. Pelaku UMKM, jika ada pendampingan seperti itu, kami siap belajar, mengikuti pelatihan. Kami yakin usaha kami akan berkembang jika mampu memanfaatkan teknologi digital. Lalu mahasiswa, kami juga berharap kerjasama ini tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Kami siap mendampingi UMKM secara berkala agar hasilnya lebih maksimal. Lalu pemerintah, baik, berarti kita sepakat untuk bekerja sama. Pemerintah memberikan pelatihan, dukungan, kebijakan, mahasiswa memberikan pendampingan. Sedangkan pelaku UMKM itu sendiri berkomitmen untuk terus belajar dan menerapkan teknologi digital. Jadi, dari kesimpulan negosiasi ini, dialog tersebut menunjukkan beberapa teknik komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, mendengarkan pendapat pihak lain dengan baik. Lalu yang kedua, menyampaikan masalah secara jelas dan sopan. Yang ketiga, memberikan solusi bukan saling menyalahkan. Lalu ada yang keempat, menghargai setiap pendapat. Dan yang terakhir, mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Hasil negosiasi menghasilkan win-win solution. Pemerintah berhasil menjalankan program pemberdayaan UMKM. Pelaku UMKM memperoleh pelatihan dan pendampingan. Lalu mahasiswa mendapatkan pengalaman,
mengabdi kepada masyarakat sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajari. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam membantu UMKM menghadapi era digital. Pertama, kita dapat menjadi relawan pendamping UMKM melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kedua, membantu membuat desain logo, kemasan, produk, dan juga konten promosi yang menarik. Lalu ada yang ketiga, mengajarkan penggunaan media sosial, marketplace, serta aplikasi pencatatan keuangan digital. Lalu yang keempat, membantu mempromosikan produk UMKM melalui media sosial pribadi sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Lalu ada yang kelima, memberikan ide inovatif agar produk UMKM mampu bersaing dengan produk lain. Dengan ilmu yang dimiliki, mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan untuk Indonesia, saya berharap UMKM Indonesia mampu menjadi pelaku usaha yang inovatif, kreatif, dan mampu bersaing di era digital. Pemerintah perlu terus meningkatkan pelatihan, memperluas akses internet, memberikan kemudahan pembiayaan, dan mendukung transformasi digital bagi UMKM. Perguruan tinggi diharapkan semakin aktif menjalin kerjasama dengan pelaku usaha melalui penelitian, pelatihan, dan program pengabdian masyarakat. Masyarakat juga diharapkan semakin mencintai dan menggunakan produk-produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian Indonesia. Apabila semua bekerja sama, saya yakin UMKM akan menjadi kekuatan utama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan juga sejahtera. Ajarkan, terus belajar, kuliah. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk terus melanjutkan pendidikan. Kuliah bukan hanya untuk memperoleh gelar, tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan, lalu keterampilan, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian terhadap masyarakat. Melalui pendidikan juga, kita dapat menjadi generasi yang mampu menciptakan inovasi, membantu memajukan UMKM, serta memberikan solusi berbagai tantangan bangsa. Mari kita manfaatkan masa muda untuk terus belajar, berkarya, berkontribusi demi kemajuan Indonesia. Untuk itu saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan terdapat ada kesalahan ataupun kekeliruan. Harap dimaklumi karena ini masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.